Yang paling urgen sekarang di Indonesia adalah presidennya sampai tukang becak harus sinau sekarang. Kalau enggak dilungkas hancur gue. Kalau enggak dilungkas kolaps gue. Negara hati-hati, kudu sinau bareng saiki. Nah, ini kenapa disebut sinau bareng, karena saya ini beling, jadi saya tidak mau, kalau sesuatu tidak relevan saya tidak mau teruskan. Kalau sesuatu tidak pada tempatnya, tidak saya teruskan. Maka ini bukan pengajian, kita sebut sinau bareng, karena yang paling urgen sekarang di Indonesia adalah presidennya sampai tukang becak harus sinau sekarang. Kalau enggak dilungkas hancur gue. Kalau enggak dilungkas kolaps gue. Negara hati-hati, kudu sinau bareng saiki. Nah, sinaunya berlapis-lapis dan bersegmen-segmen. Kita lakukan seluruh Indonesia. Malam hari ini Kiai Kanjeng dan saya sudah menapaki wilayah yang ke 4109. 4109. Dan itu semua kabupaten ke bawah, kita tidak kabupaten ke atas. Kabupaten ke atas wonge wis ora gelem sinau, mergo wis sing digoleki jabatan mundak sing dekne iso gelem sinau. Satu. Kalau pengajian sebenarnya tidak ada masalah, asal diartikan betul pengajian sama pengkajian ada bedanya. Kalau pengajian itu urusan martabat, dari kata aji. Jadi nek kue pengajian bareng berarti kue bareng-bareng meningkatkan ajine uripmu, berarti martabat urusannya, marwah atau ya martabat atau kemuliaan hidupmu. Kalau pengkajian itu urusan intelektual akademis, mengkaji sesuatu artinya menganalisis, membedah untuk mempelajari secara ilmiah dan akademis. Nah, ini yo pengajian, yo pengkajian, tapi prinsip dasarnya adalah sinau bareng. Gitu ya teman sekalian ya. Oleh karena itu saya juga sangat sinau nih dari Pak Hasto. Aku yo lagi ngetin aku iki kelahiran krok aku. Sebab ibuku ngelahirke aku umur 16. Mau kapan tisian? Aja terus kok dadekno teman, cek anakku kayak Cak Nun tak bisa iki Dik. Aja ngono ya. Ya. Saya 15 bersaudara, ibu saya melahirkan pertama umur 14 tahun. Ya. Itu zaman dulu ketangguhannya beda, kesehatannya beda, metabolisme beda. Sekarang orang sudah sangat lemah, orang sudah sangat gamoh nek cara Jawane, wis ngri-ngriin didik loro. Bahkan rizki Allah sekarang semua menjadi ancaman bagi manusia. Sego nggarai loro gula nggarai loro gula ya teka, asin nggarai apa meneh? Hipertensi. Pokoknya sembuhan kok Gusti Allah iku dadi nyilakake menungso saiki. Apa rezeki sing salah ora, sing salah menungsone gak iso ngatur awake, gak ngerti carane urip sing sehat ya apa. Maka BKKBN ini sebenarnya dasarnya adalah kesehatan, khususon untuk wong berkeluarga iku apike umur piro untuk kondisi zaman saiki. Nah zaman saya dulu agak berbeda. Aku biyen sik ngombe banyu sawah gak masalah, jalan kon nang sawah ngombe langsung. Aku jek ngombe sawah, jek kok ngombe sawah, banyu sawah. Dan ini sawah tak umbe ya. Jadi mulai sekolah SD aku masih mampir jam-jam siji awan iku di tengah sawah, aku jek langsung ngombe sawah. Sumur juga langsung air yang kita minum, sekarang jangan minum air sumur karena tingkat polusi sekarang ini sudah luar biasa besar. Gitu ya. Udara pun sudah tidak sehat. Oleh karena itu sekalian, ayo kita sinau meneh berkeluarga. Gitu ya. Jadi Pak Hasto terima kasih atas perkenannya. Malam ini saya mohon kepada Pak Bupati, Pak Hasto sama Pak Rizal dari Jawa Timur untuk ngasih satu saja pertanyaan mengenai keluarga, apa saja boleh, dimensi apa saja, bidang apa saja, tapi intinya urusan keluarga. Nah sekarang kita mulai, aku njaluk 3 kelompok, 1, 2 di tengah, 1 di kiri, yang ketiga. Tapi sing belum rapi, sing wis rapi gak peduli aku. Bapak kono wis ngorok dhewe kono ya. Ayo rek, minimum 3 orang sampai 5 orang. Ya, Mas Doni tolong dipandu. Ayo 3 orang. Mbak-mbak, mas-mas, tafadhol. Ya. Kelompok 1 sebelah kanan. Ayo cepat Mas, ayo cepat. Yo. Sikap, ayo sikap. Sing durung rapi ya. Loh, arek-arek santai, sarungan ini gitu, top, sip. Gurung rapi ya kan ya? Durung ya teman ya? Mulane sarungan.
Kayak gampang itu ya. Ya, silakan saya kasih waktu 1 menit lagi. Berapa orang Mas Islami? 4 orang, sebelah kanan 3 orang. Ayo masih kurang 3 orang lagi minum. Ke tengah Mas, ke tengah Mas. Ke tengah sini. Mbak sing wedok kok gurung ono. Ayo Mbak sing cek perawan. Ayo Mbak. Sini maju. Sini Mbak, di depan saya enggak apa-apa. Ayo Mbak. Ya. Oke, sip. Di depan sini. Gak apa-apa nek kene ngarep gak apa-apa. Ya bismillah. Yo 4 orang ya. Yo wis ayo. Bismillah. Oke. Rebat sikap semuanya ya. Kasih nama kelompok masing-masing dan tentukan juru bicara atau ketuanya. Kenalan dulu berarti, lah belum kenal lagi, ayo kenalan sih. Sudah laba silaturahmi. Tentukan namanya, khususnya yang menyangkut Ngawi, opo panganan, opo daerah, opo. Ya. Yang sudah angkat tangan, yang sudah siap, nama kelompoknya, juru bicaranya, ya. Oke siap, Mas Doni, sebelah kanan. Siap. Nama kelompok dan juru bicaranya. Nggih, saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasto. Perkenalkan kita dari kelompok ini. Nama kelompoknya Nerimo. Tak ulang lagi, nama kelompoknya Nerimo. Juru bicaranya perkenalkan nama saya Kupret. Iku jeneng temen ta ono bapak jenenge anake Kupret iku ya rada aneh ya. Sapa jenengmu? Dengan teng KTP Nurul Priyanto. Lah kok iso Kipret iku ya apa? Pun cocok kali neptu. Itu mudah-mudahan merupakan kerendahan hati dia ya toh. Gitu ya. Dadi tak Kipret-kipretno awakku gak masalah gitu ya. Penting aku apik karo awakmu, aku terus karo awakmu ngono ya. Oke, kelompok kedua. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tengah. Kelompok kami bernama kelompok Mekro. Se. Temen ta? Kan kok ana sing dibuktekno kapok kon kowe. Kan dereng rabi, Mbah. Oke, iya ngeruro aku. Iya, guyon rek nek kon gak iso guyon mate wae ya. Urip pisan kudu gembira ya ra. Apakah Allah menciptakanmu untuk susah ataukah untuk gembira? Tapi jangan gembira yang Allah tidak gembira melihatnya. Senanglah yang Allah senang melihat orang senang, dan gembiralah yang Allah sendiri menjadi gembira karena Anda gembira. Jangan melakukan yang kegembiraan yang Allah tidak gembira melihatnya. Ngono ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mekro. Yes. Juru bicaranya. Nana, nomor handphonenya. Iku arek-arek lho. Wis ngedeng-ngedeng aku njaluk nomor handphone arek-arek. Wis gak apa-apa, cok. Dicatet ae ya. Engko. Kon ndelok ora ini kira-kira sing cocok kok kayak nomor gitu ya. Oke. Kelompok ketiga. Yes. Kelompok ketiga dari golongan kiri. Jadi terdiri dari 4 orang. Nama kelompoknya Aide. Jadi Ahmada, Imam, Dewi sama Didin. Aide. Juru bicaranya saya Ahmada. Aide. Asik. Aide. Ya. Ya wis sak cangkem-cangkemmu. Tepuk tangan untuk Aide, tepuk tangan untuk Mekro, tepuk tangan untuk Nerimo, luar biasa. Oke ya, oke. Sekarang Pak Bupati akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok Mekro. Sampai nggak senengannya Mekro? Ya. Kadang-kadang ya. Yes. Nek pas mari tugas ya loh Pak ya. Terus Pak Hasto akan memberikan satu pertanyaan mengenai keluarga kepada Aide. Kemudian Pak Rizal akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok Nerimo. Saya persilakan yang pertama, siapa yang bawa yang Bupati monggo. Ya, Mekro. Halo.
Nah, pertanyaannya sederhana, ini masih bujangan semua. Suatu saat akan menikah. Maka pertanyaannya adalah baik yang laki maupun perempuan. Ada yang disebut imam di dalam keluarga. Nah, itu syaratnya apa itu jadi imam itu bisa berkeluarga, wis ngono tok ae. Oke, jelas ya. Ono imam di keluarga syaratnya apa ae ceke pantes atau apa jenenge sah jadi imam ngono ya. Oke ya. Oke ya, sip ya, krok ya, oke. Makrowati, mikrokwan gitu. Merkokno gitu. Oke. Pak Hasto nyun sewu. Ya, terima kasih kelompok AIDS HIV. saya nyebutnya kelompok HIV karena AIDS itu HIV. Ya, tujuannya Ini, itu juga. Wah, bagus, tujuannya itu juga. Saya mau tanya saja, ini sederhana saja. Tadi saya sudah menjelaskan kalau orang mau berkeluarga, perempuan itu harus memenuhi syarat umur. Salah satu tadi saya bilang ukuran panggulnya itu kadang-kadang belum cukup. Nah, coba diterangkan ukuran panggul yang cukup itu berapa, gitu ya. Kalau nggak tahu tanya sama Mekrok. Ya. Tadi saya sudah bilang ya. Terima kasih. Ukuran panggul sama. Panggul itu pinggulnya ya. Pinggul le ya, pinggul. Ayo kan harus nginangi ini arek-arek lain. Yes, alhamdulillah ya Allah, Pak Hasto, terima kasih. Sekarang Pak Rizal. Ya, terima kasih Mbah Nun, kelompok nerimo ya. Ya, tadi kita sudah bicara soal keluarga, juga diuraikan kenapa usia berkeluarga itu ditentukan umurnya, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan tujuan berkeluarga itu apa. Tambah lagi, cukup ya. Atau boleh tambah lagi, sebut 2 fungsi keluarga. Jadi tujuan keluarga dan sebutkan 2 di antara 8 fungsi keluarga. Oke, sebutkan sesuai dengan pendapat Anda aja ya. Terima kasih Mbak Nun. Oke, teman sekalian, ini baru pertama kali beliau-beliau dari BKKBN dan Pak Bupati kita mohon untuk memberikan pertanyaan karena hidup ini bulat. Kamu titiknya mana saja yang kamu ambil bisa sampai ke titik yang lain. Jadi sekarang saya sempurnakan dengan pertanyaan kedua ya, untuk masing-masing sama, untuk semua pertanyaan sama. Tapi nanti pasti terkait dengan pertanyaan 3 tadi ya, untuk masing-masing. Jadi dalam keluarga sebut 3 hal minimum sampai 5 hal. Ya, untuk semua kelompok. Sebut 3 hal yang selalu ada dalam keluarga atau rumah tangga dan urutkan yang terpenting itu apa dari 3 sampai 5 tadi. Misalnya apakah hartanya, apakah rumahnya dan seterusnya, apakah apanya. Pokoknya unsur yang terpenting dalam keluarga terus diurut. Karena secara umum Anda tahu toh, kan sering kita di Ma'iyahan, kita nyun sewu ini untuk latar belakang ya. Misalnya Anda nanti menghadap Allah, sugihmu berguna tak gak? Jadi kon go sugih sak piran Gusti Allah berguna tak gak? Kon sakti hebat, kon iso gelut wong 30 menang. Kira-kira di hadapan Allah berguna apa tidak? Kamu punya jabatan sangat tinggi, lebih tinggi dari semua manusia, ada gunanya nggak di depan Allah? Dan seterusnya. Kamu pinter luar biasa, apakah ada gunanya di depan Allah? Nah, Anda harus tahu, yang harus nomor 1 Anda cari adalah yang kira-kira nanti Allah menunggu dan Allah menerima. Itu apa? Biasanya apa, Rek? Cinta. Cinta itu prakteknya adalah supaya Anda terus cinta berarti Anda harus setia, betul enggak? Nah, berarti dalam keluarga yang nomor 1 duit akeh setia. Ah, ini contoh, sekedar memberi gambaran jelas ya. Oke, sekarang cari tempat masing-masing di belakang panggung, tanya saudara panitia di mana yang ada kopi dan jajannya, ya toh. Terus diskusi paling lama selama setengah jam, nanti Anda presentasi masing-masing. Untuk anak-anak kita dari Nerimo, Mekrok, dan dari
AIDS. Ya. Aide. Oke? Nggih. Oke. Mau ayo sekarang cari tempat. Bismillah, Ede. Ya, Anda rumuskan, nanti Anda presentasi. Karena kita sudah lakukan beberapa kali, Pak. Seluruh asas keluarga yang 8 itu tidak usah kita omongkan, muncul dari diskusi mereka. Oke. Sekarang gini, teman sekalian. Aku jaluk sing pinter ngaji. Situ lanang wedok gak masalah. Rabi yo monggo, guru rabi gak masalah, ayo. Pinter ngaji ku syukur-syukur iso qiraah, iso tilawah. Ayo rek, sapa rek? Mosok sak ngawi gak ono. Ayo rek, ayo Mbak. Mana? Ayo Mas, yang kiri kanannya ada yang ngaji, tolong direkomendasi untuk maju. Ayo rek, mosok wong saya ini kayak situ gak ono. Maju, ayo Mas. Ayo Mas, maju Mas. Iya, ayo Mas. Iya. Ayo Mas, maju. Wes ta? Wes ngadeg cak mencolot ngono lho. Apa angel-angel? Mari, kon kok angel rapi lho, ayo. Ini ada Wes Mbak. ngono, ayo. Ya, oke. Ibu ya. Oke. Ya, oke. Mam, mikrofonnya Mam. Saya sekarang ingin kita akan dengan belajarnya dari gede ke kecil. Meskipun bisa dari kecil ke besar. Allah Maha Besar, kemudian alam semesta sangat besar, betul enggak? Kemudian dunia atau bumi lebih kecil tapi besar. Kemudian di bumi ada bagian ada negara atau negeri. Kemudian dalam negeri, dalam negara ada keluargamu, betul enggak? Jadi kita tidak bisa berkeluarga tanpa relevan atau berkaitan dengan negaramu. Tidak bisa kamu berkeluarga dengan baik tanpa memahami kemauan Allah atas alam semesta dan bumi, betul enggak? Jadi kalau Pak Rizal mengatakan bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang pakai rencana atau yang berencana, jangan lupa bahwa Allah punya rencana enggak? Sebelum ada rencana Anda, sudah ada rencana Allah. Kon dadekno lanang, kon dadekno wedok, ya. Maka sebelum Anda merencanakan, belajar dulu dari perencanaan Allah. Yang Pak Hasto tadi sudah menjelaskan. Nek kon di umur ini sore 20, jek mekro. Itu rencana Allah. Rencana Allah itu. Ya jadi itu jangan lupa, maka manusia tidak bisa melanggar rencana Allah. Gedung iki rek. Apa gedung? Panggung. Iki nek gak taat karo kemauan Allah, rencana Allah ndak bisa berdiri. Ambruk dia. Apa ini yang membuat dia berdiri? Gravitasi. Gravitasi rencana siapa? Allah. Gitu ya. Jadi fisika, mekanika, geometri, matematika, apapun saja ilmu manusia tidak bisa melanggar atau tidak akan selamat kalau dia tidak meneruskan rencana Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Makanya kalau kita berkeluarga, biasanya nanti undanganmu biasanya apa? Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Aku gak ngalahno, cuman ayo didolei. Satu unsurnya sakinah, dua unsurnya mawaddah, tiga unsurnya rahmah. Aku takut rahmat Allah ini tahu kok jaluk tagak, tahu sono. Sudah ada atau belum? Tanduran cukul, angin berhembus, kamu berkembang, kon nguyuh-nguyuh dewe. Bayangno nek kon gak dikai sarap untuk roh nguyuh. Tak ngompol jenenge ya. Tapi alhamdulillah dikai sistem dengan perencanaan yang matang sehingga Anda tahu kalau Anda mau kencing, kroso. Berarti ada sistem hubungan urat saraf dan seterusnya, betul ya? Ya, jelas ya. Berarti Allah punya perencanaan. Nah, rahmat itu masih semoga atau sudah pasti? Kon nyolong, misalnya kon nyopet di pasar oleh duit 200.000, terus kon tuku soto ini enak tagak? Tetap enak tak gak enak mergo duit colongan. Loh, gak enak di hatimu mergo kon lho nek kon jene gak enak duit colongan adalah apa nyolong kon. Maksud saya gini, uang curian, uang korupsi itu dipakai beli apa-apa tetap nikmat enggak? Mas tetap nikmat enggak? Terus uyai dadi legi ngono. Apa uyai tetap asin? Sedep tetap sedep.
Jadi meskipun uang curian, kamu pakai untuk beli apa-apa tetap nikmat enggak? Lah iya tetap nikmat. Wes ngene wes, sampean khusus ya. Sampean duwe akeh nyopet, terus nang Doli Surabaya. Aku takon, enak tak gak? Oh, waduh gak enak colongan iki. Nah, ya. Enak tak gak? Enak tak gak? Tetap enak. Itu namanya rahmat. Nah, kapan-kapan sinau bedanya dengan barokah apa? Kalau rahmat itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja tanpa batas. Kalau barokah hanya kepada orang yang menjalani rencana-rencana Allah. Itu namanya barokah. Makanya nek assalamualaikum, aku janji nang awakmu assalamualaikum, terus awakmu waalaikumsalam, terus kita bersama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikumnya horizontal, kalau wabarakatuhnya vertikal. Karena itu dari Allah barokah. Tapi kalau salam dari kita, sesama kita. Nah, salam itu adalah satu perjanjian, apa kenegaraan, persahabatan, atau apapun saja yang membuat kita bekerja sama agar rahmat Allah itu menjadi barokah. Jadi awak nang Doli tetap enak rahmate, tapi gak barokah, ya gak? Ngono rek ya. Kan nyopet tetap iso digawe tuku apa-apa, tapi gak barokah. Jadi mari kita cari rezeki yang bukan hanya rahmat tapi barokah. Jelas ya? Jelas ya, gitu teman sekalian. Oke. Nah sekarang setelah tiga kelompok tadi, sampai pinter ngaji, 2 orang ya mas ya, sama Mbak. Mohon perkenalkan dulu namanya mas, singkat. Namanya terus dari mana sampean? Jekes Turmuzi, nama Turmuzi saya. Saking Ngawi. Ngawi, sip. Mas? Syafi'i dari Ngawi. Syafi'i dari Ngawi. Ngawi jenenge Arab kabeh. Turmudi Syafi'i, Imam Turmudi karo Imam Syafi'i, oh, top kabeh. Dilungkas mesti Imam Samudra. Mbak, asmana sinten, Mbak? Wasitur Rahmah. Ya. Wasitur Rahmah. Wasitur Rahmah, ya Allah, anugerah yang sangat luas. Ojo kekamban tapi Mbak, bojone sampean gak seneng kowe ya. Guyu, berarti serabi kan ayo. Oke Mbak, oke. Sekarang saya ingin BKKBN ini kita punya ayat yang sangat jelas. Ya, Anas mas. Sopo sing gak hafal Anas angkat tangan. Bacut kon ya. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, saiki aku kepingin nek rahmati Allah itu ayo dinikmati. Ojo mek wong dibronas, alinas, ojo ngono, dilagokno rek. Ya ta gak? Dilagokno. Nek gak dilagokno berarti kon ngimami gak kok lagokno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya kalau mlayu gak imammu. Melayu tak gak masih bener loh ya, tajwidnya bener, maknanya bener, tapi nek gak indah kon ditinggal wong tak gak. Penting diindah tak bener. Ya tapi indah syaratnya kudu bener. Nek bener syaratnya guru mesti indah. Ya tak gak. Kon sembayang bener pisan, rokaatnya bener, bacaannya bener, gerakannya bener, ya. Itu berarti benar. Terus sholatnya pas waktunya apik. Tapi khusyuk gak? Khusyuk itu bener tapi tak indah. Jadi dukur ndi bener api indah. Jadi keindahan tidak pernah diomongkan sama kiai-kiai, sama ulama-ulama, padahal dia nomor 1. Bayang no, kon bebojoan gak indah ya apa? Bayang no, ayo buka. Mas, pegel ini mantun anu ini mas, mantun imbon ini. Wis tadek soal kamu sakit nih lo. Gak indah, belas ya. Jadi bersuami istri nomor 1 yang indah, ngomongnya sama suami indah, istri kepada suami juga indah, kepada anaknya indah, hubungannya indah. Tentukan bentuk keindahannya masing-masing. Ono sing pa, ma, ono sing pi, mi, ono sing apa meneh? Bu,
Pak, ono sing Abah, Umi, ya toh? Ya toh? Ono meneh Dul, Yem. Ono iku, tapi itu keindahan juga terserah mereka berdua, betul enggak? Kalau ASI, air susu, nek Umi, nek Umi, air susu, Umi, singkatannya. Jadi gak indah, mulai ibu ayah. Gak apa-apa Umi sekali-sekali. Gitu ya. Seneng kan ya, kadang undang Umi, ya oh berarti asu ya, berarti asu. Tapi aja mereng-mereng ya, guyon rek ya. Jangan dijadikan urusan serius, ini urusan keindahan. Kadang-kadang keindahan itu apa toh? Tepat di tempatnya, tepat di waktunya, gitu ya. Tepat dowone, tepat tepat segala sesuatunya, presisi. Hidung ini sebangin-banginnya nek kok unjuk 0 sentimeter indah tak? Medeni. Bayang nek iki diunggahno sak senti set ngene wis medeni kon. Ya, demikian juga hal-hal yang mengenai mekrok maupun mingkup, gitu ya. Nah itu aurat kita masing-masing itu ya. Oke, sip, Mas. Sekarang bisa nggak menentukan keindahan nadanya sampean kula binas gantian wong telu. Binas malikinas ilahinas min syarril ala yusun minal jinati wan nas pas. Ayo dipasno indah bareng soal sinau bareng nggak sinau dhewe. Cuma Mas nyuwun sampeyan auzubillahi minas sampeyan coba auzubillah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yes. Wis gak perlu kaji nang ngawi ae wis krungu barang enak. Mbak nek sampean swara sakno bahasanu iso ta gak Mbak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Samono Mbak. A'udzu billahi minasy Sampean pasno nadane. Enggak sampai pasno ta gak? Samono Mas. A'udzu billah. A'udzu billah. Meh, ya sip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sampean Mas. Qul a'udzu birabbin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Sip. Nek sampean dukur kuat ya Mas. Loh, aku takon deh, kalau Anda menghiasi ayat-ayat Allah, zayyinu bi aswatikum, hiasilah ayat-ayatku dengan suaramu. Allah suka enggak ini? Allah menyaksikan enggak dengan rasa gembira di alun-alun Ngawi ini? Malaikat pada berdatangan turun ke sini, ngenteni kon njaluk apa kok disampaikan Gusti Allah dikabulno rek, ya. Ya, Mbak sip ya suaranya disamakan ya, supaya nanti di surga Anda bertiga koriknya. Ya, begitu awake dhewe mlebu swarga wis ana suarane arek telu iki. Berarti wis ndisi kono cuma kalah dhisik karo wong dodol soto Madura ya to. Wis ndisi ndek kono ya. Oke. Ayo Mas, pulang di Birabinas ya Mas ya. Gantian per ayat ya. Nanti kita terjemahkan apa hubungannya sama BKKBN. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Sadaqallahul bareng-bareng wong telu. Sadaqallahul azim. Taubati ya apa rakyat sampean top iki lho. Top ya Allah. Wis tau ana ngene iki rek? Oh disangoni. Oh ada. Coba. Sebentar, ojo khawatir. Kan macam-macam tak banting loh ini. Ayo, semua ada hadiahnya termasuk yang kelompok 3 tadi. Ojo nafsu tak rek, jadi di rek akeh kok sing ngaten oke. Bapak ke depan, silakan mengambil yang putih dulu Mbak. Ini dapat hadiah ya Allah. Bapak Asto dikasih hadiah kepada Mbak Rahma, ya. Tepuk tangan semua teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Ya. Sekarang Pak Bupati ini saya ini jajal. Pak Bupati, ya. Tepuk tangan semua. Mbak Nia, ayo saiki bareng-bareng rek. Setelah itu kita maknai, kita sinau bareng. Kenapa saya memilih surat ini? Bareng-bareng Mbak Nia. Mas tetap bareng-bareng Mbak Nia ya. Iku isinya apa karo ya. Ya, nah kira-kira ono sing untuk Cak Nunu kayak aku lho ya. Awas yo nek mulai kan. Ini tadi kori kita, tepuk tangan untuk Mas Turmudi. Ini kori kita tadi yang pertama membaca Al-Quran. Yuk sekarang Anas lagi, setelah itu kita terjemahkan bersama sambil menunggu 3 kelompok tadi ya. Pakai tabel? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang kita sinop ini. Silakan duduk Mbak. Tetap sini Mas ya, nggak apa ya. Tetap sini ya. Sampai delok-delok gak apa-apa delok arek apa-apa. Sopor ono kucingi barang ya. Oke teman sekalian. Ini Allah mengajari kita kul, artinya apa? Katakan, siapa yang nyuruh? Siapa yang disuruh? Manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW ya. Katakan, aku berlindung kepada Qul a'udzu bi Qul Mas Tirmidzi, coba Mas, sampean mesti iso Mas Tirmidzi, Mas sampean mikrofon ini ya, atau Mas yang lain mbaknya juga tetap enggak apa. Pertama yang kita disuruh berlindung kepada Allah, artinya yang Allah hadir kita nomor 1 itu adalah apa? Rabbin nas.
Jadi yang pertama kali yang harus engkau jadikan prioritas dalam melakukan segala hal adalah prinsip Rabbin Nas, kalau masdarnya rububiyah. Prinsip kepengasuhan, prinsip pengayoman, berarti landasannya adalah cinta, gitu ya. Jadi kul a'udzu pertama apa? Allah hadir sebagai apa? Rabbun, Rabbin Nas. Rabb itu artinya apa? Tuhan. Lah iki. Nah Tuhan itu ilahun. Pengasuh, pemeneh. Pengayom, ya. Pengasih, ya. Kalau Tuhan itu ilahun. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Bukan la robba ilallah, tapi la ilaha. Tapi Allah tidak menomorsatukan ketuhanannya. Yang dinomorsatukan Allah adalah cintanya, pengasuhannya, pengayomannya. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Baru kedua Malikin Nas. Artinya Mas, apa Mas? Malik? Yang tadi menjawab? Mas? Malik berarti apa? Malikin Nas? Raja di rajanya manusia, penguasanya manusia ya Mas Tirmidzi ya. Jadi penting mana? Rabbun apa Malikun? Allah hadir sebagai Malikun dulu apa Rabbun dulu? Rabbun dulu. Yang ketiga baru Ilahinas, baru Tuhan. Tuhan itu yang disembah, gitu. Jadi misalnya Pak Kapolres, kepada masyarakat nomor satu dia berkuasa, dia kuat apa dia menyayangi atau mengayomi? Polisi mengayomi masyarakat. Kalau masyarakatnya ngeyel, baru ditunjukkan kekuasaannya. Kalau masih ngeyel lagi, baru ditantang gelut, ilahinas. Nek kowe wani ayo wis, tak gawe nyembah apa kok? Ya tak antemi, tak pedeng, ya tak ketak ndasmu nyembah aku. Nah, makanya ilah itu sesembahan. Kalau kita berkelahi sama orang sampai dia nyembah kita gitu kan bahasanya, betul enggak? Nah jadi menurut Allah dalam berkeluarga itu yang nomor satu bapak itu berkuasa apa seorang yang kuat ataukah dia masih? Bapak itu raja keluarga apa pendekarnya keluarga apa pengasuhnya keluarga? Kalau raja modalnya bukan kasih sayang, tetapi kekuasaan. Kalau orang kuat modalnya adalah kesaktian, bukan kasih sayang. Tapi kalau pengasuh, pengayom, pengasih, modal utamanya adalah cinta. Betul enggak? Jadi seorang bapak, nek kowe kate rabi, mesti siapkan sifat rububiyahmu, siapkan potensi kepengasuhan atau pengayomanmu kan begitu kepada seluruh keluarga. Jadi awakmu kudu mayungi bojomu, meneh-meneh nang anakmu. Bahkan wong wedok menurut Pak Hasto tadi, kon kuasa kate rabi umur 12 ya kuasa kon. Tapi lak kon gak sayang karo mengkrokmu iku. Ya tak gak? Nek kon sayang, nek kon mengayomi badanmu, maka jangan nikah sebelum umur. Jelas ya Mas ya? Jadi siapa yang harus menyayangi? Tidak hanya bapak kepada istri dan anak, tapi juga setiap anggota keluarga kepada dirinya masing-masing harus mengayomi. Jangan hanya menggunakan kekuatan dan hak kekuasaan. Mas Yokon berhak, tapi nek kira-kira gak apik untuk badanmu ya ojo ngono. Itu namanya qul a'udzu bi Rabbin Nas. Terus Pak polisi, Pak tentara, Pak presiden, Pak lurah, kepala keluarga, siapa saja aku takon, kon dodol rujak, kon nyayangi sing tuku tak gak? Apa kon medendeng karo sing tuku? Tuku apa? Yo. Apa ngono? Anda sayang nggak kepada yang beli? Jadi semua pergaulan apapun saja, antar siapapun saja, nomor satu adalah kasih sayang, pengayoman. Jelas ya Mas ya? Itu prinsip utama keluarga, makanya nomor satu adalah asas agama. Nah kita belajar dari agama, dari Islam, dari Al-Quran, qul a'udzu bi Rabbin Nas. Jelas ya Mas ya? Ya. Termasuk polisi Pak. Polisi sayang sama masyarakat. Nek masyarakat ngeyel kayak ditutuno diprit.
Di Ngawi ini Pak Kapolres, di Ngawi ini anak mudanya gimana berkendara? Kalau ada lampu kuning di perempatan, itu mereka berpendapat sudah kuning apa masih kuning? Kata masih kuning, keputusannya apa? Sikat, gitu. Nek sudah kuning, berhenti. Nah, cuman di situ masalahnya. Apakah dia berpendapat sudah kuning apa masih kuning? Itu yang membuat negara itu selamat apa tidak selamat. Aku pisan kok jadi presiden, pindo gak masalah. Kan gitu kan? Nah, jadi kita cari sampai ke relung-relungnya, sampai ke kristal-kristalnya ilmu pada malam ini. Oke, jadi nek wiritan, ojo mek la ilaha illallah. Sebab kalau la ilaha illallah itu urusannya sama kekuatan Allah. Tapi kalau urusannya sama kasih sayang Allah, pakai apa? Kalau kasih sayang Allah apa? Katakan kul a'udzu bi Rabbina kali. Jadi urusannya kasih sayang. Berarti kalau kita ngomong kepada Allah dalam rangka ben disayangi Allah, sing kok omongno ilahun apa malikun apa robun. Aja lambat kok kon niku. Jadi la ilaha illallah, la robba illallah, la yang ketiga. Ayo dilatih nek ngono, ayo dilatih. Jadi ada tiga kehadiran Allah sebagai pengayom, sebagai raja yang berkuasa, dan sebagai zat yang maha kuat. Nek awakmu ndolek bojo, ya robata ya malikata, ya ilah, ya ilahi apa ya maliki apa ya robbi. Nek anda butuh kasih sayang Allah, nek anda disakiti orang butuh kekuatan Allah, ya ilahi. Kalau anda ditindas oleh kekuasaan, Allah lebih berkuasa, maka ya maliki. Oke, sekarang 3 kelompok. Mulai dari mana Mas Jijit? J. Lampu ini buat nomor apa? Ah itu J, atas yang Mbak Nun. Sini ya. Kedua. Ini. Ya, kedua. Kedua ini ke belakang, terus ke kanan sampai ke belakang sini. Ikuti saya nanti. Kelompoknya pada kayak mau wae. Kayaknya apa tamu? Yang pertama apa toh? Hah? Nerimo. Berarti sing mekrok tengah. Tak melu mekrok wae. Terima mekrok. Berarti yang dari lampu kedua sampai lampu kedua berikutnya ke belakang. Nanti ke belakang sampai ke tenda putih itu. Ya. Di belakang tenda kelompok keempat. Ya. Belakang tenda nanti kelompok 4. Yang depannya ini, depan tenda ini. Grup mekrok. Ya, Mas. Ini grup AIDS. Oh iya. Ya. Aide. Dari sini ya ke sana. Sampai ke kiri, sampai sana, kiri ya, sampai sana. Tapi tetap Semuanya. di garis loh ya, tetap di garis pokoknya yang sampai apa dari rejing yang son itu, terus ini apa tendo sampai sana, itu belakangnya nanti kelompok 4 itu nanti ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo nek ora melu Allah melu. Iya kok iya. Kowe iki rayumu lho. Ayo raiku. Ini grup terima ya? Oke. Terima. Oke, langsung Mas Jijit. Langsung. La robba illallah. La robba. Oke. Tuh, Pak, 3 kali nggih. Ambil suara sih no. Ambil suara. Spira Mas? Om. Kena spira. Dinding. La robba. La robba illallah. Ngatur nggih. La robba illallah. Tuh, wa ka pat. Sari Don. La robba illallah ngono Don. La robba. Diulangi. La robba illallah. Ya. Ya, sip. Nah, gini Mang. Bupati iki ana wakil bupatine. Nah, aku sing bagian ngabani, kowe sing nyontoni. Sing kaloro, ada.
Yo. Yo, Sing loro. mekrok nggih. Nah, mekrok. Mekrok siap. Ah, iki bagianku. Mekrok siap. Saya bagianmu sing ngajari. Sing loro. La malika illallah. La malika illallah. 3 kali. Sampai belakang, sampai tenda Jid. Sampai tenda. Oh, wah, jangan piye tapi. Baleni, Man, meneh. Ulang-ulang nggih. La malika illallah. Yo. Cek iki pancen beda don karo nggonanmu mau. Ah, piye ta? Iki belum umur 20 soalé. Karena mekrok ya. Mekrok tadi suarane ra los. Bisa mekrok. Yo, sini, ayo deh. bagianmu. Sana sampai buri. Akan sampai tenda itu Mas. Siap ya. Siap ya. La ilaha illallah. Lagi. La Belakang Jid. Yang paling belakang. Yang di belakang tenda, Oh, Don, ayo Don. Ya, yang di belakang tenda. Halo, kelompok apa ya sih buri? Angkat tangan yang di belakang tenda. Yang sebelah sana. Kelompok 4. Wis kelompok 4 wis ya. Kelompok 4. Yo nganu we, kelompok apa kene kotane apa? Ngawi. Kelompok Ngawi. Kelompok Ngawi. Muhammadur Rasulullah. 3 kali. Semua sampai belakang sana. Ya semua. Kita butuh kowe iki. Kita butuh sesuatu. Semuanya keras. Yang belakang, Yo, sing banter, ban. Kelompok mingkop, kop. Kali gampang. Ora kaya Ngawi. Kelompok Ngawi. Ora Jid mingkup Jid kene iki yo ngawi kabeh soalé. Soale ngono. Mekrok, mingkup. Wah, iki angel. Coba ya, dicoba sih. Yo, yang belakang. Dicontoh nih, sing apik. Contoh nih kowe sing apik. Belakang. Muhammadur Rasulullah. 3 kali. Sampai belakang. Muhammadur Rasulullah. Yo. Wah, kurang berkeringat iki. Semangat. Tak parani dono wae, Po. Tak parani dono, Po. Ketoki sana membutuhkan nada lebih tinggi, aku diunggahke coba. La iya la robba illallah, la malika illallah, la ilah. Ada ini ya, saya ya. La robba illallah, Muhammadur Rasulullah. La malika illallah. Wah, ini Mingkop sih. Pokoknya diselingi mingkup. Nek ra mingkupe mekrok terus. Meskipun Anda punya bagian masing-masing tapi tetap tahu semuanya ya. Ya, meskipun orang ada departemennya tapi jangan tidak tahu departemen yang lain. Jadi Anda harus tahu kiri kanan Anda. Jadi semuanya hafal semuanya meskipun pada prakteknya ada pembagian tugas. Nanti di belakang yang bagian la ilaha illallah, la malika illallah, di sini Muhammad Rasulullah ya. Ya, ini yang pertama tetap seperti awal. Ya. Temponya ditingkatkan karena saya tahu orang Indonesia kalau sudah kepepet baru pinter. Kalau sudah kepepet baru sinau, gitu Pak ya? Iya, betul. Gitu, nek wis arep rabi kayak nyambut gawe lah ngono arek-arek ya. Gitu. Kadang-kadang gak nyambut gawe ya wani rabi. Arek-arek oke ya. Yo bismillah Jid. Temponya tinggalkan. Teng ya. Yo. Wa kapat
La robba illallah. Wah, Pemimpinnya salah. Sini terus belakang. Sing Don, sing sabar pemimpinnya. Oh iya. Sing sabar ya Mas ya. Ya. Kurang obat. Ah ya. Yo. Kali ini ya. Yo. Tuk, wak, gak, pak. Belakang. La robba illallah. La malik. La ilah. La malik. Malik. Gentenan. Oh, gentenan. Maksudnya di gentenan. Ini kan dirotasi sebelumnya ojo di tengah jalan dit. Ya. Oke, sekarang berarti sekarang ya roba ya malika sekarang digeser berarti di sana la ilaha illallah, di sini la robba ilah ya la robba illallah, sana ya malika. Belakang tetap ya, belakang tetap, nanti Belakang terakhir baru la ilaha illallah dan seterusnya. Belakang yang depan masing-masing menjawab Muhammad Rasulullah. Tapi sekarang dirotasi dulu. Bismillah. Aku soalnya ngene iki awakmu dadi hatimu, cek awakmu bendina ku wiritan, masih gak nyejo tetep wiritan iki. Jadi kekuasaan Allah, kekuatan Allah dan cintanya Allah akan merasuk ke dalam hidupmu, akan berperan di dalam perjalanan hidupmu. Ngono ya. Yo. Temponya tambah cepat ya bagi. Oke. Soko kene, Mam. Soko kene. La robba. Tuh, wa, ka, la. Sik. Buri. Mam gue wakil bupati tak pecat sesuai gue. Lo lali wae. Tapi teman-teman sekalian, imam ini memang gampang lupa. Nang warung nggo pesta baline melaku. Iki wis rabi, aku kuatir kok bojone ditinggal di dalan iki. Ayo Mam, diingat-ingat Mam. Ayo. Engko gek mekrokmu keri. Iki sesuk uteke mlebu neraka iki. Ora iso mekrok. Yo, Mam, kene. Temponya lu sama yo. Tuh, wah. La robba illallah, la robba ya. Tuh, kapat. La robba illallah. Belakang. Apa iki? Sabar. Sekarang coba belakang yang mengawali la robba illallah, terus depan Muhammad Rasulullah diurut. Sana. Grup mingkup apal? La robba illallah. Terus yang kedua La malika. Burita iki. Oh, Burita. La robba illallah. La malika illallah, la ilaha illallah. Sing arep bagian mangsuli Muhammadur Rasulullah. Tapi le mangsuli gentenan. Ya. Sana terus ini Muhammad Rasulullah. Sana lagi Muhammad Rasulullah. Sana lagi Muhammad Rasulullah. Benar gitu. Oke. Loh, ini yang namanya sinergi itu kayak gitu. Keluarga ini ono bapak, ibu, anak-anak iki ngono. Aku nek sok milik anak bojoku. Nak, kalau kamu hidup dalam keluarga kita dan pas serumah itu, kamu harus mengrobun toh. Kowe kasih sayang toh. Apa? Ayo nek tugas anak iki meng kudu nyayangi wong tuane. Ora entuk nyeneni ya. Nek ibune tak elingke bojoku. Nek kowe pol malik. Ben duduke kekuasaanmu. Nek aku ki wong tuamu. Nek bapak suami, bapak nih iso tekan la ilaha illallah. Ngel tak dudang tenan. Nek bapak iso tekan kuwi. Dadi nang keluarga iki ono pembagiane dhewe. Tapi
keluarga yang ideal adalah yang tidak pernah menggunakan kekuasaan maupun kekuatan. Betul, Mbak. Kalau bisa semua beres dengan kasih sayang. Pak Bupati misalnya gak perlu nyentak, gak perlu nyekat gampang itu ya. Selalu kasih sayang, masalah beres itu ya. Lah, yo sekarang yang belakang tolong lebih keras lagi. Lho iki ming ben ana batese. Aja nganti nek ibu engko tekan melu la ilaha illallah piye? Nek mosok wong ibu kok tanganan, apa meneh anak sampai la ilaha illallah terus tanganan piye? Oh, nek bapak perlu tanganan, lah nek ibune digojo tanggane apa enggak iya ibune digojo tanggane lah bapak yo. Dugang sampai mekrok. Oke, kita ulang. La roba belakang yo. Ya. Temone rada ngono. Ya, mingkup, siap, mingkup. Oke. Sampai sana ya, kok suaranya mengkono tok ya? Karena orang. Mingkup. Oke. Oh, lagi mangan. Yo. Wedon. Lah, sik, lali aku. Tak itu bisa ya. 2, 3, 4, lah. Mingkup. Mingkup. Lagi lebih semangat. Sip, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Oke, sekarang bareng semua, terakhir, bareng semua. La Robba Muhammadur Rasulullah, La Malika. Ora, semua bareng sekarang. Semua bareng. Yo, semua berkeringat untuk Allah supaya semua sifat Allah 3 itu berperan dalam keluargamu masing-masing. Jangan dipikir kamu bisa mengatasi semuanya tanpa Allah mengatasinya. Ngono ya? Oke, yo, bismillah. Oke, bareng nggih. Tuh, wakapat lah. Bareng semua. Terakhir. Lenggocit. Saya kasih tahu ya, saya sama Kiai Kanjeng pernah ke Mesir. 3 minggu di sana, kita pentas di 6 provinsi dan kita menjumpai banyak orang bertengkar di sana, tapi selesai hanya dengan sholawat atau dengan ini. Jadi kita sampai di Ismailiyah, ada 2 orang bertengkar, terus bertengkar cangkem ngene kok ya. Terus itu ngomong Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Situ ini dadi reda. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi terus si ono mobil nabrak, jret. Langsung sing nabrak masa bersalah terus dia bilang la ilaha illallah. Terus sing ditabrak Muhammadur Rasul. Jadi nek ono bojomu muring-muring kon ngomong la robba illallah. Gelem gak gelem bojomu la malika illallah, terus bareng-bareng la ilaha illallah. Ngono ya Rek ya. Lho temenan iku. Malaikat langsung berperan di dalam hidup Anda. Awakmu gak tahu apa malaikat itu apa? Aktivasikan malaikat. Jangan hanya software internet saja, tapi softwarenya malaikat diaktifasikan dalam hidupmu supaya hidupmu terbimbing, supaya nyambut gawe mundalan, supaya segala sesuatunya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Jadi ngono ya Rek ya. Kalau temanmu bertengkar bilang la malika illallah. Terus kancamu nek anjene rada atine ono ya, berarti dia terus akan bilang la malika illallah, terus awak bareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, sekarang bismillah, waktunya tidak terlalu lama tersisa.
Sehingga saya minta 3 kelompok tadi, 1 kelompok nerimo, kedua kelompok mukro, dan ketiga kelompok eid Aida ya, untuk presentasi di hadapan kita semua sesingkat mungkin, substansial mungkin, seinti mungkin. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama, ke tengah Mas, ke tengah. Ya, tengah, semuanya tengah. Ya. Kita dengarkan bersama. Saya mohon Bapak-bapak untuk mendengarkan dan nanti merespon atau menilai. Monggo, bismillah. Ya, tafadhol. Nggih, bismillahirrahmanirrahim dan nyuwun sewu BE menawi nanti terasa minteri atau dan sebagaimana. Ini lahir dari keterbatasan kita berpikir, lahir dari keterbatasan wawasan kita berlima. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi berkeluarga. Jawaban dari kami adalah tujuannya adalah melanjutkan keturunan atau berkembang biak. Yang kedua adalah tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena kita berlima muslim, yaitu menjalankan sunnah Rasulullah. Terus yang ketiga adalah karena sepeda pengetahuan kita jumlah populasi wanita itu lebih banyak ketimbang populasi laki-laki, maka tujuan kita juga ngopeni perempuan. Untuk fungsinya, fungsi dari menikah atau berkeluarga adalah yang pertama menjaga diri dari perbuatan zina. Yang kedua, menyalurkan sel sperma ke tempat yang benar dan sebaliknya. Maksudnya gak di kamar mandi gitu ya? Ya, seru aku. Seru karepe aku. Terus yang ketiga, mempermudah dalam hal urusan administrasi utang piutang. Jadi nek ora duwe bojo iki rada ewah beli utangan. Terus kalau pertanyaan dari Mbah Nun, sebutkan minimal tiga hal yang selalu ada dalam keluarga dan urutkan. Pertanyaan dari jawaban kita adalah kita hanya menemukan 4 yang penting yang sudah kita urutkan. Yang pertama adalah cinta mendasari semua hal dalam berkeluarga. Yang kedua adalah lahirlah tanggung jawab, bagaimana ngopeni anak, bagaimana ngopeni istri, dan bagaimana menjaga nama baik bapak dan ibu. Terus yang ketiga adalah pedulian. Jadi bapak nggih peduli kali anake nggih peduli kali bapak ibu. Yang keempat adalah kakak. Jadi berkeluarga tapi nerang di kakak ora iso mlebu sekolah. Gara-gara ngoten. Itu jawaban dari kelompok nerimo. Terima kasih atas waktunya. Sip. Ada tambahan dari yang lainnya, silakan. Ya. Kalau ada tambahan. Sebelum saya mohon respon dari Pak Bupati, Pak Hasto sama Pak Riza. Ya, monggo. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya ada tambahan satu, yaitu alhamdulillah. Jadi setiap apapun yang terjadi di keluarga dialhamdulillahi. Contoh, jika ada keluarga sakit, alhamdulillah kok mau sitok sing loro keluarga liyane ora. Jadi semua itu ditarik syukurnya, letak titik syukurnya seperti yang dibilang Mbah Nun dulu, kayak wong Jawa lak ngepit bane mbedhos sitok, alhamdulillah tek mau sitok tok gak kabeh. Terus mlaku meneh bane mbedhos kabeh, alhamdulillah tek ora asis sing tugel. Terus mlaku meneh asis tugel, alhamdulillah kudu gegerku sing tugel. Wae ngeten pun. Terus kula badhe nyuwun sewu Mbah, badhe salaman kalian jenengan kalih rangkul. Kabeh. Oke, jangan turun dulu, minggir dulu. Ada respon dari bapak-bapak dan nanti ada hadiah yang akan diberikan kepada Anda. Jangan khawatir, doakan isinya adalah sesuatu yang bisa untuk mahar. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan Pak Hasto dulu barangkali ya. Ya, luar biasa, jawabannya keren dan benar. Tepuk tangan dulu ya. Tuh, kelompok apa tadi namanya? Kelompok nerimo. Jadi Cak Nun dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, laki-laki itu refleksnya kalau jawab pertanyaan tujuannya nikah itu pasti mengandung prokreasi. Prokreasi itu untuk mendapatkan kreasi baru, untuk mendapatkan keturunan baru. Makanya tadi jawabannya
biar punya anak, biar spermanya nggak kemana-mana gitu ya. Pasti mengandung unsur pingin punya anak gitu. Itu ciri khas laki-laki. Tapi kalau perempuan beda lagi, dia jawabannya security, jadi keamanan, biar dapat perlindungan, biar dapat kasih sayang. Tadi kan enggak ada tuh unsur biar dapat kasih sayang, itu enggak muncul kan, karena memang dia laki-laki. Jadi saya percaya bahwa nerimo ini memang laki-laki, tidak perlu saya buktikan lah, kira-kira gitu. Ya, tepuk tangan untuk dia, luar biasa, terima kasih. Ya, ya luar biasa. Jadi tujuannya utama adalah bagaimana itu untuk melanjutkan generasi, itu betul. Terus untuk ketenangan hidup, wong bujangan karo ijen itu tetap enak, nek wis keluarga. Nah itu luar biasa. Nih tepuk tangan untuk nerima dulu, ya. Terus gak sembarangan mau, neng buang gak sembarangan, ngerti lho Gus. Tapi nek kalau mau mandi lo boleh. Ya, terima kasih itu kira-kira singkat saja. Terima kasih, luar biasa ya. Nerimo pertanyaan saya tadi. Jadi yang penting keluarga itu adalah suatu kesempatan kita untuk bisa berbagi, ya kan? Tadi sudah banyak. Pertama keturunan Pak pasti ya. Jadi yang penting lagi adalah membangun kualitas, ya. Jadi kalau kualitas yang mau kita bangun melalui keluarga itu keturunan yang berkualitas. Di kualitas itu dibangun ya dengan dasar perkawinan yang sah. Ya, masih ada yang tidak sah perkawinan? Yang kawin siri, nikah siri, masih dengar? Jomblo. Oh ya, oke, terima kasih ya semuanya. Rimo, bagus, tepuk tangan Rimo. Ya. Sebelum diberi hadiah oleh BKKBN, saya tanya sama Mas Aston ini sekaligus ketua BKKBN karena beliau juga seorang dokter dan pernah menjadi bupati sehingga punya pengalaman yang sangat kompleks dan komprehensif. Pak, nyun sewu ya ini tapi agak masuk lah gitu ya. Satu kali laki-laki tidur dengan istrinya itu spermanya berapa jumlahnya Pak? Wah ini pertanyaannya agak masuk ya. Terima kasih, ini memang ahli saya. Jadi saya setelah sekolah kebidanan kandungan, saya ambil sekolah lagi 3 tahun khusus tentang bayi tabung. Jadi kalau mau nabung bayi memang sama saya ya. Jadi Allah itu ciptakan perempuan itu setiap bulan hanya 1 telur yang keluar, yang sudah subur. Tapi menciptakan laki-laki luar biasa. Laki-laki yang sehat dan bisa menghamilkan istrinya kalau spermanya minimal 20 juta per cc. Jadi kalau laki-laki tidak punya 20 juta per cc, dia tidak bisa menghamilkan istrinya. Maka ini ada yang masih, tadi dikatakan masih mekrok gitu ya. Yang masih muda-muda ini kalau ditanya pacarnya, "Dek, minta mas kawin berapa?" Jawab aja 20 juta gitu. Wah nggak punya 20 juta. Maksud saya 20 juta per cc mas gitu. Nanti kan yes gitu. Itu Cak Non ya. Gini Pak, kenapa saya menanyakan ini karena gini, Pak Hasto, kan 20 juta per cc, 20 juta apa jenenge sel sperma per cc baru awakmu lah biasa tolong ya biasanya. Ono sing rong on barang Pak Arek. Ono sing rong kilo barang. Ya, ngene, saiki Anda harus perhitungan gini. Dari 20 juta itu yang mana yang paling berkualitas? Satu, ya. Satu. Nomor 2, pada kondisi apa si laki-laki itu bisa mengeluarkan sperma yang paling unggul, yang paling berkualitas? Ya apa caranya ngitung? Oleh karena itu ojo dulinan, karena ini betul Allah yang menentukan. Iki sing pas jodoh karo sing situk iki, iku sing kira-kira paling tepat. Ya, maka Anda nanti bersuami istri harus fresh, atine kudu apik, ya, jiwanya harus murni, sholat dulu, baru tidur dengan istrinya, berdoa dulu.
dan cari hari dan jam-jam yang Anda betul-betul sehat walafiat. Ojo njaluk ya. Nanti sing dadi kok ada gini Pak, ana teorine wong gendeng. Nek anakmu kepengin dadi presiden, olehmu nglebokno titik ae, set. Nek kok lebokno luwih engko paling dadi bupati. Nek kok lebokno meneh dadi lurah. Akhirnya bojone, "Dik, kepengin anak presiden." "Nggih, Cak." "Nggih, Mas." "Ya wis titik ae ya." Sithik. Terus bojone nginyang, "Bupati gak apa-apa, Mas." Ya, suwe-suwe sing lanang sing kelihatan gelandangan yo ben. Kan wis tau krungu gendeng ya. Itu teoriku gendeng gak apa-apa ya. Maksud saya Anda harus punya kegembiraan. Kalau Anda meniduri istrimu tidak dalam situasi gembira, tidak dalam rasa syukur kepada Allah, tidak dalam pasrah dan tawakal kepada Allah, maka yang dipilihkan oleh Allah dari satu sperma di antara 20 juta tadi itu dengan sel telur istrimu menjadi tidak seberkah kalau Anda bersyukur dan maksimal jiwa raga Anda. Ngerti ya Mas ya? Pak Asto ya. Gitu. Jadi mulanya ojo kon misalnya kon kok buang di kamar mandi, ono sing kok buang di sawah, ono sing kok buang di doli ya. Engko malaikat muring-muring lho. Iki sing apik dhewe kok delek doli ki ya apa iki? Ini bibit unggulnya malah dietrek-etrek ndi-ndi. Engko tutuk ana karek gelandangan iki engko. Jelas ya Mas ya? Kenapa Anda tidak melacur? Kenapa Anda tidak tidur sembarangan dengan wanita? Karena Anda membutuhkan anak turun yang berkualitas. Betul enggak? Disitulah lahir orang-orang yang hebat di dunia karena bapak ibunya sangat hati-hati ketika melakukan itu ya. Gak sembarang waktu. Gak sembarang waktu. Jadi itu mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh banyak orang. Kan momentumnya tidak jelas. Satu-satunya jalan adalah tawakal kepada Allah. Ya Allah, ini saya sudah sesehat-sehatnya, saya sudah segembira-gembiranya, sesyukur-syukurnya, istri saya juga sudah dalam keadaan sangat lapang hatinya, bertawakal kepadamu, maka pertemukanlah salah satu sel spermaku di antara 20 juta 1 cc ini yang terbaik, yang bisa menjadikan anakku besok-besok soleh, solihah, dan bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Jelas ya, Rek? Jadi jelas kenapa Anda tidak boleh berzina. Kenapa? Karena kalau berzina Anda kan ingin tidak jadi. Padahal presidennya ndek ngono iku. Akhirnya kan tutuk omah ngono meneh karo bojomu karek gelandangan. Ya pokoknya ayo wes ya mulai saiki mikir ya. Jelas ya? Jelas. Nanti antara mingkup karo mekrok itu pasti ada perhitungan. Pasti ada perhitungan juga tentang kualitas sperma tadi ya. Ngono ya, Rek ya. Iki aku serius iki, serius. Mulane nyun sewu lah, iso dadi kaya aku iki biyen ya apa ceritane. Wah, bapakku sembuhyang enggak karu-karuan. Ibuku oleh pasrah gak karu-karuan nang Gusti Allah, gitu loh. Lan aku lahir pas traweh. Wong-wong traweh ibuku nglairno ijen, gak sapa-sapa. Zaman sakono jek oleh, saiki wis gak oleh ya, Pak ya. Ibuku nglairno aku ijen, gak tak ewang dhewe akhire. Bu sampean ijen. Iya enak, nggih pun kula ewangi, ngono akhire tak ewangi. Terus sing mutus apa jenenge iku? Hari-hari ku ya aku dhewe iku biyen. Sakno ibuku rek nglairno kok ijen ngono kan. Nah, terus arek-arek kono apa sebab anak gampang nangis? Sebab bojone sing lanang gak tepat. Apa sebabnya arek wedok nangis? Begitu ndelok bapake lah, niku bapakku lah gak tepat ngono akhirnya nangis bayimu. Guyon deh tapi ya temenan ya. Benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Hadiah akan diberikan oleh Bapak dari Sesama. Pak Sesama, silakan memberikan hadiah. Ya. Silakan Mas nyun sewu. Ke depan Mas, berdiri Mas. Diberikan hadiah. Soal sangu gak sangu tergantung sperma sing endi.
Ya, terakhir alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya teman sekalian. Secara khusus aku pengen ngomong ini ya, Dek ya. Awak mulai gurung rapi ya. Anda sudah mateng loh memperhitungkan keluarga itu bagaimana. Meskipun belum lengkap, tapi sudah mateng, sudah mendasar. Ini anak-anak yang Allah melahirkannya menjadi kaum yang baru yang akan membangun Indonesia di masa yang akan datang. Tadi beliau mengatakan Indonesia emas tahun 45, ya toh? Nek tahun 39 kiamat ya apa kan? Mulane gak usah ngenteni meneh-meneh masih saiki kon milih emas, saiki kon milih yang paling berkualitas, saiki gak usah sesuk, gak usah ben, gak usah tahun 45, sekarang juga generasi muda adalah generasi emas, ngono lho. Ya ta gak? Bahagia saiki ya jangan ngenteni meneh, ngono lho. Oh bahagia lho, bahagia lah gampang ah. Kongkono nantimu lah bahagia. Stres dilarang, ojo stres kon taek kon stres barang. Ayo bahagia Anda. Jadi Anda jangan bertele-tele, jangan seperti orang modern bertele-tele, konseling segala macam. Sebenarnya sangat mudah manusia memerintahkan jiwanya, memerintahkan dirinya, karena manusia adalah khalifahnya Allah. Dia memegang mandat dari Allah untuk membahagiakan dirinya masing-masing. Ini ya, tepuk tangan, terima kasih. Kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok kedua kita persilakan. Ya, balik ke bawah. Ya, sip. Ya. Ya, para remaja yang saya cintai, saya nambah sedikit aja 1 menit ya. Jadi rupanya Allah itu menciptakan sperma 20 juta per cc, dan tadi Cak Nun sudah sampaikan bahwa hanya 1 yang masuk. Kalau 1 masuk ke sel telurnya perempuan, maka yang 19.999 itu dia sudah tidak masuk. Dan itu Allah menutup pintunya sel telur itu secara otomatis, dan dokter sampai sekarang mempelajari juga belum tahu kenapa kalau sudah masuk 1, yang lainnya itu tinggal tepuk tangan di luar ya, sperma yang lainnya itu tepuk tangan itu, oh rame itu. Inilah kehebatan Allah, kalau 1 menang menusuk sel telur, yang lainnya legowo ya. Tapi kalau kita pilkada itu 1 menang, lainnya yang ricoki gitu ya, gugat ya. Inilah Allah menciptakan sistem keesaan ilahi itu luar biasa, bahwa sperma diciptakan 20 juta, tapi adik-adik ini adalah semua ini adalah we are the winner, kita adalah pemenang, karena 1 dari 20 juta jadilah Anda semua, dan insya Allah menjadi generasi yang soleh-solehah ya. Ya, terima kasih ya. Luar biasa. Silakan Mbak ke tengah Mbak, supaya fokus ya, supaya kameranya bisa fokus ya Mbak, sama Mas. Oke, ya pakai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Makro akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu pertanyaan pertama, syarat imam dalam keluarga. Yang pertama, muslim, yaitu beragama Islam, mampu melaksanakan rukun-rukun sholat. Yang kedua, balik atau cukup umur, yang dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Dan keempat, bertanggung jawab dan bisa menafkahi keluarga. Pertanyaan yang kedua, yang 3 yang terpenting dalam keluarga. Yang 1, keharmonisan. Yang kedua, pendidikan sosial dan agama. Yang ketiga, menjaga komitmen, yaitu setia. Sekian dari kelompok kami. Sip, ya oke. Dimensinya sangat berbeda, tapi tidak ada yang salah di antara mereka. Saya persilakan Mas Sasto berurus seperti tadi. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ini kelompok Makro ya. Ya, saya seperti tadi bahwa kalau perempuan biasanya security itu muncul, maka setia itu disebutkan oleh kelompok Makro ini. Saya kira setia ini menjadi bagian penting bagi perempuan, maka ini kelompok ada perempuannya, makanya kesetiaan itu luar biasa. Biasanya perempuan itu kalau dilindungi dengan segenap hati, kadang-kadang nggak punya anak saja nggak apa-apa Mas, asalkan kita ini pokoknya setia, 1 piring berdua, 1 gelas berdua gitu. Kurang. Tapi kalau laki-laki memang harap maklum ya, memang dia membutuhkan keturunan ya.
Jadi makanya ini sangat tepat sekali dan mewakili yang lainnya. Terima kasih, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Mekrok ya. Terima kasih Mbak. Lanjut, jadi tadi kan pertanyaannya tentang imam, ya imam di dalam rumah tangga. Nah, imam ini syaratnya utamanya ada 3 sebenarnya. Tapi itu sudah merangkum semua sebenarnya. Cuman dalam mengelompokkan saja yang mungkin beda-beda. Yang pertama kepemimpinan, jadi dia harus bisa memimpin di dalam rumah tangga ini. Yang kedua adalah keteladanan. Jadi seorang imam bisa meneladani semuanya. Ya, yang ketiga utamanya adalah bisa memenuhi semua kebutuhan. Jadi butuh apa wong lanang kudu dantut roe. Ya, itulah kira-kira ya, tapi sudah terangkum dari semua. Setiap telak juga. Ya, terima kasih. Untuk pesan ke anakku ya, kebutuhan sama keinginan beda, jauh. Bisa beda, jangan jauh. Kamu ingin belum tentu butuh. Sekarang ini kita diganggu oleh industri untuk ingin macam-macam, belum tentu butuh. Jadi yang dibilang Pak Bupati adalah memenuhi semua kebutuhan, bukan keinginan. Ya, duduk pengen. Jadi pengen itu musuh kita sebenarnya. Maka harus difilter menjadi kebutuhan yang sejati dari hidup kalian sebagai orang yang berumah tangga. Oke, Pak Rizal. Makasih ya kelompok. Tadi sudah banyak dilengkapi oleh Pak Asto dan juga Pak Bupati. Nah, ini apa namanya lahir sendiri dari Ananda semua. Ini satu hal yang sebetulnya belajar begini ya lahir sendiri dalam diskusi dalam waktu yang pendek itu luar biasa. Tapi yang penting adalah bagaimana yang pemimpin dari keluarga itu kebanyakan adalah laki-laki ya, laki-laki. Jadi lebih 80% adalah laki-laki. Artinya adalah emosional seorang pemimpin itu harus terjamin dengan baik. Jangan cepat diputuskan kalau dalam keluarga itu suatu perselisihan, ya cepat diputuskan cerai. Nah, itu kan suatu hal yang tidak baik. Jadi ini hanya melengkapi ya. Kemudian berlaku adil, ya berlaku adil sebagai pimpinan keluarga. Dan ini nanti akan ditanya di kemudian hari apa yang dilakukan oleh keluarga, oleh yang mimpin keluarga itu. Sekecil-kecilnya pemimpin adalah di keluarga. Itu aja, Cak Nun, makasih. Anak-anakku ya dari Mukro, bercerai itu posisinya dalam Islam luar biasa. Sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Jadi milih ndi gue dibenci apa ngelakoni apa sing kok. Jadi dia boleh tapi dibenci. Ini kan dahsyat, ini mengandung 1000 pertimbangan luar biasa. Jadi jangan gampang-gampang ngomong ceraikan aku, ojo ngono ya. Ojo ngono. Sing lanang ya ojo ngono barang. Nek lanang langsung wis dadi talak siji. Nek wedok menjadikan yang laki-laki. Ojo gampang ngomong pegatan ya. Gitu ya, Cik ya. So aku tahu ngalami. Aku terus terang. Dan aku mempertahankan sampai 8 tahun tidak saya pegat. Dan saya tidak mau megat. Setelah masyarakat selampung sowan bilang ke saya gini baru saya oke ya, ini kehendak bersama untuk pertimbangan sosial yang luas, maka saya mau melakukan, tapi saya tidak mencerai, saya digugat cerai, aku ngalah wis aku anggapan mabukan tau apa ngono ya, terus aku digugat cerai. Jadi saya seharusnya tidak pernah menceraikan, aku tidak pernah membenci seseorang, dan setelah wanita itu kami bercerai, dia menjadi lebih dekat saya karena kemarin dia istri saya, sekarang dia adik saya. Ide endi bojo ta adik. Nah, sampai hari ini saya tetap memandu seluruh yang dia lakukan dan yang dia butuhkan, sampai sekarang saya tetap menyantuni dan meneruskan. Lebih daripada kalau saya seorang suami. Jadi ya, jadi perceraian itu jangan gampang diucapkan. Arek-arek. Ngono arek-arek. Ya, tapi aku situ akhirnya ya. Hadiah akan diserahkan oleh Kepala BKKBN Jawa Tengah, Bapak Wagino. Saya mohon untuk maju ke depan. Mas disediakan berarti 4 orang ya. Mudah-mudahan semua masih cukup. Ya, alhamdulillah Dik. Sip, alhamdulillah. Wah, jangan pendekar-pendekar,
Wis iki wis orang KUA langsung ae wis ngluwur. Sebelum pasang lah iya wis. Oh gini silakan dengar Pak. Ya ya oke. Ya, tepuk tangan semua untuk teman-teman kita, anak-anak kita dari Mekro. Saya tadi barusan sama Pak Bupati sama Pak Hasto mengagumi bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu lahir dari peristiwanya, rasa terhadap peristiwanya. Misalnya nyemprot itu kan pas, nyemprot gitu ya. Mekro ya mekro. Itu dari bahasa Jawa lahirnya beda dengan Arab atau ini sekedar tambahan ilmu ya. Kalau bahasa Inggris akhirnya sih nggak cocok, karo rasane nek Jawa itu mesti cocok. Tiba, warekku tiba warekku, ya apa unine? Ono sepur karo bis tabrakan. Lah ngono ya. Semua karena estetika. Jadi ada bahasa yang lahir dari estetika yaitu rasa terhadap peristiwanya, ada bahasa yang lahir dari pemikiran atau lahir dari hal-hal yang lain. Kalau bahasa Jawa itu pas wis ngono iku. Ya, wis ngono iku wis akeh wis akeh lah. Ambue nek Jawa ana 20. Luweh ya, Pak. Nek bahasa Inggris kan bad smell. Ya, nek Jawa pesing, badeg, lengur, bajin, sangit, apek, tengi. Dan itu begitu spesifik. Jadi bahasa Jawa sesungguhnya adalah pemimpin dari seluruh bahasa-bahasa di dunia. Ini ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga terakhir. Silakan ke tengah Mas. Saya Mas. Waktu kita terbatas. Yuk, silakan ke tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula nyon sewu Cak Nun kali perangkat mriki kula ajeng matur sekedhik jawab pertanyaane panjenengan sedaya. Sing kaping setunggal, berapa ukuran pinggul wanita yang sudah matang? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya minimal 10 cm. Oke, leres nggih. Oke. Yang kedua, pertanyaan dari ayah saya, ayahanda tercinta Kiai Haji Cak Nun. Tambah ono korek mutafakin alih ta. Angger itu subhanahu wa ta'ala kalau sallallahu alaihi wasallam ya tambah ono apa lho rek. Kiai Haji Cak Nun nggih. Ya Kiai Haji Cak Nun al nggari ta ya apa ngono lho ya, enggak masalah iki. Ayahanda tercinta ya, yaitu 3 hal yang selalu ada dalam keluarga ya. Minimal 3 atau lebih ya. Yang pertama yaitu yang sering dikatakan ada 3 hal, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi di sini rahmah dan mawaddah itu ada pada individu masing-masing. Jadi yang pertama adalah sakinah dan mawaddah yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan. Jadi intinya kudu enek lanang karo wedok nek arep enek keluarga. Nek enek ngono ya kartoya nomor janji. Pripun lagune kartoya ning ngawi modho tol. Terus yang terakhir, karena ada rahmah dan sakinah antara kedua pasangan ini, akhirnya menimbulkan suatu pernikahan. Dan di pernikahan tersebut kalau sudah ada wujud sakinah dan mawaddah, adanya rahmah dan juga mawaddah, maka akan menimbulkan yang namanya sakinah, ketentraman dalam berkeluarga. Lalu selanjutnya itu ada 3, rahmah, mawaddah, sakinah. Dan juga di keluarga ini harus ada yang namanya berketurunan. Jadi harus ada keturunan, harus ada. Kalau nggak ada berarti ya ande-ande orang-orang melu gawe melu ngomong. Terus akhirnya bermuamalah baik, dan akhirnya yang harus dicapai dari keluarga adalah
bagaimana husnul ikhtitamnya sebuah keluarga. Ada seorang kiai yang mengatakan manusia ini banyak yang pengen bagaimana mencintai dengan baik, hidup dengan baik, tetapi lupa bagaimana mati dengan baik. Nah, jadi dalam keluarga ini tujuan yang terakhir adalah husnul ikhtitam, yaitu berakhir sebuah keluarga ini dengan mardotillah, dengan ridha Allah dan juga cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian itu tadi, insya Allah dapat mewakili semua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tadi 2 fungsi keluarga, yaitu fungsi keluarga untuk berketurunan dan untuk bermuamalah dengan baik sehingga mencapai mardotillah itu. Terus syarat menjadi imam yang baik yaitu harus punya rahmah dan juga mawaddah sehingga dapat mencintai istrinya dengan baik. Seorang istri juga dapat hormat dan juga taat kepada suami dengan baik. Itu semua harus kita capai dengan pencapaian ilmu dan juga kerendahan hati kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sekian dari saya. Selamat malam Kota Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Ada tambahan. Karena kita sudah diperkenankan untuk menjawab pertanyaan, teman saya mau melontarkan pertanyaan. Iya. Saya kenalkan dulu 2 teman saya ini, usianya sudah sangat lanjut tapi belum dapat jodoh. Yang ini 36, yang ini berapa Mbak? 25. Karena cinta kita dipertemukan di sini, maka kita doakan sama-sama semoga Mas dan Mbaknya ini dapat jodoh ya. Amin. Yang setuju tolong bilang amin yang kencang. Ya silahkan Mbak bertanya Mbak. Yang ingin saya tanyakan tadi kan yang sudah bertanya apa yang paling penting dalam keluarga. Yang ingin saya tanyakan agak melebar. 3 atau 5 hal yang paling penting dalam kehidupan, dari yang terpenting sampai yang diurutkan aja yang paling terpenting. Sama. Keluarga sama kehidupan sama, karena keluarga adalah inti kehidupan yang lebih besar. Intinya itu keluarga. Tanpa keluarga tidak ada peradaban, tidak ada negara, tidak ada semuanya. Karena keluarga adalah yang nomor 1 dalam rencana penciptaan Allah. Ya, sebelum beliau bertiga, aku kan